Pada suatu hari, sore hari, seorang engkong ingin menonton TV. Lalu dia ambil remote control, lalu dia buka channel 1. Filmnya kuntilanak. Ganti channel 2, filmnya pocong. Dia ganti lagi channel 3, filmnya Dracula. Lalu dia heran, kok ini filmnya horor semua. Lalu dia panggil cucunya, Din, ini antenanya ngadap kemana? Bahasa Jakarta ya. Antenanya menghadap kemana? Ke kuburan kong. Pantesin filmnya horor melulu. Coba pindahin antenanya ngadap ke gereja. Engkong mau dengar khotbah. Kalau engkong mau dengar khotbah, saudara siap dengar khotbah? Ya. Saudara siap? Ya. Mari kita minta pimpinan Tuhan. Bapa kami di surga, sekali lagi kami mohon, kuduskan dan sucikan hati kami, supaya kami layak mendengar firman-Mu yang kudus. Pakai lidah bibir hamba-Mu menjadi alat-Mu. Sembunyikan egonya di balik salib-Mu, sehingga kami hanya melihat kemuliaan-Mu. Berbicaralah Tuhan. Urapi telinga dan hati kami, supaya yang kami dengar, kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Hari ini kita mau belajar bagaimana mengatasi krisis atau dari krisis menjadi Allah dimuliakan. Berapa di antara saudara di sini yang sudah pernah mengalami krisis di dalam hidupnya? Coba angkat tangan. Oh, yang belum angkat tangan mungkin belum mengalami krisis ya. Di dalam hidup kita mengalami krisis. Ada yang tiap hari, ada yang tiap minggu, ada yang sebulan sekali, puji Tuhan. Tetapi kita belajar hari ini bagaimana mengatasi krisis menjadi Allah dimuliakan. Ini bercerita mengenai Nabi Daniel. Sama dengan pendeta Daniel namanya. Cerita ini saudara sudah dengar berkali-kali, apalagi murid sekolah minggu. Saudara tahu ceritanya, saudara tahu, tapi hari ini saya ingin belajar. Kita belajar bersama. Pada ayat pertama saya akan bacakan. Di dalam Daniel 2 ayat pertama, pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Di dalam ayat pertama ini dikatakan tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar. Tapi kalau kita membaca di dalam Daniel 1 ayat kelima, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Kalau kita baca pasal 1 ayat kelima, Daniel dengan teman-temannya dididik selama 3 tahun baru bisa bekerja kepada raja. Tetapi di dalam pasal 2 ayat 1 dikatakan tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar. Wah, ini Alkitab sudah kuno, jadi ada salah ya. Pada waktu kita membaca itu, kita harus mempelajari sejarah dan mempelajari Alkitab lebih mendalam. Maksudnya tahun kedua dari pemerintahan Nebukadnezar, bahwa sewaktu ayahnya masih hidup 2 tahun sebelum meninggal, Nebukadnezar sudah menjadi raja.
Jadi yang dimaksud dengan tahun kedua pemerintahan Nabukadnezar, pada waktu dia menjadi raja alone, ayahnya sudah meninggal, ya. Jadi kalau itu dia sudah dilantik atau jadi raja yang benar-benar 100% gitu ya. Jadi pada waktu tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah raja. Raja kalau mimpi bisa berbahaya, ya. Di sini diberitahukan lebih berikutnya, karena dia bermimpi, hatinya gelisah, lalu tidak dapat tidur. Dia lupa mimpinya apa. Tapi itu sangat mengganggu pikiran dan hatinya sampai nggak bisa tidur lagi dan hatinya gelisah, pengen tahu. Saya sering mengalami itu. Saudara pernah bermimpi lalu bangun lupa mimpinya apa. Tapi kadang-kadang kalau mimpinya senang sepanjang hari ya. Kalau mimpinya membuat gelisah, kita bingung juga mimpinya apa. Ini Raja Nebukadnezar bermimpi, dia lupa mimpinya apa, tapi hatinya susah, gelisah. Dan hari ini kita belajar bahwa untuk mengerti mengenai suatu krisis menjadi kemuliaan kepada Allah, kita memerlukan kebijaksanaan Allah, bukan kebijaksanaan manusia. Yang pertama, untuk bijaksana, kita harus memuliakan dan menomorsatukan Tuhan Allah kita. Kebijaksanaan, kalau kita menghormati Allah, berarti kita merendahkan diri kita. Dan pada waktu kita merendahkan diri, kita perlu juga mencari nasihat dari anak-anak Tuhan yang seiman. Lalu merendahkan diri, berdoa, minta pimpinannya, dan beri kemuliaan kepada Tuhan. Dan kita akan menerima berkat, dan berkat itu siap kita sampaikan. Pada waktu Kisah Daniel 2 ayat 1 sampai 13 ini, kelihatannya dimulai suatu cerita bahwa Raja Nebukadnezar bermimpi, dia lupa mimpinya, tapi membuat dia sangat gelisah dan tidak bisa tidur lagi, dan itu mengganggu. Raja yang mempunyai kekuasaan mutlak, raja yang bisa berbuat sewenang-wenang, kalau hal itu terjadi, dia tidak main-main. Lalu raja memanggil semua orang berilmu di dalam ayat kedua, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka berdiri di hadapan raja, dan mereka mendengar, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Tapi dia lupa mimpinya apa. Dan dia berkata kepada para kasdim itu rupanya menjadi kepala dari ahli sihir, ahli jampi, orang berilmu di Babel sampai saat ini. Sekarang ini di Irak. Dan orang kasdim itu berbahasa Aramik, bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Lalu mereka berkata, rupanya para kasdim itu, ayat keempat, menjadi kepala dari orang-orang berilmu dan orang bijaksana di Babel pada waktu itu. Ya Raja, kekalah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya. Kalau raja bisa ceritakan mimpinya, kami bisa menerangkan, ya, bisa menerangkan mimpi. Dan raja justru lupa mimpinya, tapi sangat mengganggu dan menggelisahkan pikiran dan segala sesuatu, sampai susah tidur, tidak enak makan, dan mengganggu segala sesuatu. Dan waktu dia panggil orang-orang bijaksana ini, dia berkata,
kalau kamu bisa memberitahu mimpinya apa dan menjelaskan, saya akan beri hadiah yang besar. Beri banyak hadiah dan memberi pangkat yang tinggi. Tapi sebaliknya, kalau tidak bisa, kamu semua akan dibunuh. Ini raja kalau yang sewenang-wenang, kalau mimpi lupa, ini bisa gawat. Dan semua orang bijaksana kalau tidak bisa menerangkan, memberitahu mimpinya dan menerangkan mimpinya, semuanya diperintahkan untuk dibunuh. Rupanya Daniel dengan 3 temannya itu termasuk orang-orang bijaksana dan orang berilmu. Selama 3 tahun Daniel dengan temannya itu dididik dengan ilmu yang luar biasa. Bukan hanya bahasa, tulisan, dan tata bahasa, lalu sopan santun di kerajaan Babel, tapi mereka belajar banyak sekali ilmu, termasuk ilmu-ilmu sihir, ilmu perbintangan, dan sebagainya. Jadi setelah lulus selama 3 tahun, Daniel dengan 3 temannya itu termasuk orang yang bijaksana. Jadi Daniel, Hanania, Misael dengan Asaria itu menjadi orangnya termasuk orang bijaksana. Dan mereka ini terancam untuk dibunuh atau dimusnahkan. Dan ini suatu hal bahwa orang bijaksana berkata, kita belajar hari ini, bahwa apa yang diminta raja mustahil manusia bisa mengetahuinya. Yang mimpi kan raja, ya, kasih tahu dong mimpinya apa, dan kami akan menjelaskan. Kalau mimpinya aja raja sendiri nggak tahu, kami bagaimana bisa tahu? Ya, kira-kira para kasdim dan orang-orang berilmu, orang bijaksana di Babel itu menjawab, beritahukan. Tapi Raja Nebukadnezar lupa sama sekali mimpinya itu. Dan dia berkata bahwa kalau kamu tidak dapat, di dalam ayat kelima, tidak dapat menjawab, menerangkan mimpi saya dan menerangkan artinya, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal. Jadi bukan hanya dipotong lehernya, dibunuh, tetapi dipenggal-penggal. Kalau kita beli ayam, beli babi, udah dipenggal enaknya. Orang dipenggal-penggal. Lalu bukan itu saja, rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Jadi ini berarti satu rumah, satu generasi atau lebih ini dimusnahkan. Ini raja marah nggak main-main ini ya. Raja marah tidak main-main, tetapi dia memberitahukan, kalau engkau bisa memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Mereka bilang, raja, ceritain mimpinya, kami bisa menjelaskan artinya. Tapi raja lupa. Raja lupa sampai raja bilang, kamu jangan main-main. Kamu mengulur waktu supaya kamu bisa kabur, ya, bisa lari dan pergi ke tempat lain. Tetapi raja yang marah itu berkata bahwa kalau kamu tidak bisa melaksanakan tugas ini, apa artinya? Apa yang saya mimpikan, dan artinya kamu akan dipenggal dan rumahmu akan dirobohkan. Lalu ayat ke-10, ini yang menarik. Para kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja.
Dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang jampi atau seorang kasti. Di sini para ahli, orang bijaksana di Babel itu yang dikepalai oleh para kasdim menjawab raja, tidak ada seorang di muka bumi yang bisa tahu apa yang raja mimpikan, apalagi mengartikan artinya. Tidak ada seorang pun. Dan di sini kelihatannya Daniel dan teman-temannya termasuk. Jadi mereka tidak melakukan kesalahan, mereka tidak melakukan sesuatu yang buruk, tetapi diancam dengan hukuman mati. Saudara mungkin pernah mengalami hal yang mustahil. Saudara dan saya, bos minta untuk menyelesaikan sesuatu yang mustahil diselesaikan pada waktunya, tapi mesti selesai, ya. Dan betapa orang yang mengalami seperti itu mengalami frustasi yang luar biasa. Tapi situasinya tidak sejelek Daniel dengan teman-temannya, karena mereka tidak melakukan kesalahan, tetapi hukumannya mati, dipenggal-penggal dan rumahnya dirobohkan. Di dalam hal ini kita perhatikan Daniel memakai hikmat kebijaksanaan Tuhan. Jadi pada waktu krisis kita perlu memuliakan Tuhan yang utama. Engkaulah Allah pencipta langit bumi. Dan tadi kita baru menyanyikan, pada waktu Tuhan buka jalan, pada waktu tidak ada jalan. God will make a way where there seems no way. Di sini kita belajar bahwa yang berkuasa, yang memimpin hidup kita sampai hari ini berapapun umur saudara adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah pencipta langit dan bumi. Saya baru mengetahui bahwa di belahan bumi ini ada suatu negara yang sangat tertutup dan salah satu negara yang paling miskin di dunia, yaitu Korea Utara. Tapi mempunyai angkatan perang, angkatan bersenjata dari segi jumlah yang paling besar di dunia. Pada waktu seorang anak lahir, orang tuanya berkata, kamu lahir ini karena pemimpin besar. Waktu itu Kim Il Sung ya, Kim Sung Il. Lalu kamu bisa makan karena pemimpin besar. Kamu bisa punya pakaian karena pemimpin besar. Jadi orang Korea Utara itu dia melakukan segala sesuatu karena pemimpin besarnya. Dan di beberapa daerah ditaruh suatu patung yang besar sekali dari pemimpin besar itu. Dan tiap hari rakyat Korea Utara memohon di situ, menangis di situ, dan menyembah patung itu persis pada zaman Nebukadnezar. Tetapi suatu hal saya mendengar dan melihat di dalam video itu, ada suatu rumah sakit di China, kira-kira hanya 1,5 mile perbatasan Korea Utara. Rumah sakit yang dirikan itu orang Korea, profesor dari UC Davis. Dia diberi izin oleh pemerintah China mendirikan rumah sakit, dan dia boleh melayani orang-orang di Korea Utara itu. Jadi kalau udah hampir mati, mereka berjalan kaki bisa bertahan hidup sampai dilayani dan diobati. Tapi tidak boleh diinjili. Karena apa? Kalau ketahuan mereka punya selembar Alkitab saja, atau mereka menyanyikan satu lagu rohani, pulang ke Korea Utara,
3 generasi ke bawah dan 3 generasi ke atas dieksekusi. Saudara bayangkan, kita di negara yang bebas ini punya privilege baca Alkitab, belajar, kita anggap biasa. Mereka di sana dengan ancaman 3 generasi ke atas dan 3 generasi ke bawah. Dia berkata, anaknya yang menjadi presiden dari rumah sakit itu, saya belum pernah ketemu dengan seorang yang dapat menghafal Alkitab dari perjanjian lama, perjanjian baru, kata per kata. Jadi mereka diinjili itu dengan lisan, dan mereka bawa kembali ke Korea Utara dengan lisan. Dan karena tentara begitu banyak, tetangga itu menjadi mata-mata. Bahkan anti angkal itu bisa menjadi mata-mata. Jadi mereka menginjilinya kadang-kadang one on one, ya, berdua, dan mereka bertukar pikiran, lalu dihafal. Sukacitanya luar biasa. Di dalam hal ini kita belajar kembali ke kitab Daniel, bahwa di dunia ini tidak ada satu orang pun yang dapat mengerti apa yang raja mimpikan, dan apalagi menerangkan artinya. Yang diminta Tuanku Raja terlalu berat. Tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam diri di antara manusia. Maka raja menjadi sangat geram dan murka. Karena hal itu lalu dititahkannya untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Dan karena itu sudah dikeluarkan, Daniel dengan 3 temannya terancam untuk dibunuh. Di dalam ayat ke-14 kita baca bagian pertama, lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok. Di sini disebut Ariok itu pemimpin pengawal raja. Saya lebih suka memakai perkataan komandan pengawal raja. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana. Cerdik dan bijaksananya Daniel itu dari Tuhan sendiri, Tuhan Allah yang disembah oleh dia. Dan dia bertanya kepada komandan ini, kenapa perintahnya begitu keras dikeluarkan? Lalu komandan ini Ariok menjelaskan kepada Daniel, oh kalau begitu bawa saya menghadap raja. Kita tidak tahu mengapa Daniel punya akses menghadap raja. Saudara masih ingat kitab Esther? Seorang di kerajaan Babel Persia, kalau tidak dipanggil raja, ngadap sendiri, bukan orang di dalam lingkaran dalam, itu hukumannya mati. Tetapi Daniel dengan 3 temannya rupanya punya akses menghadap raja, karena pada waktu Raja Nebukadnezar memerlukan nasihat dan kebijaksanaan, ternyata tiap kali ditanya, Daniel dan temannya itu 10 kali lebih pintar, 10 kali lebih bijaksana. Sebab itu mungkin Daniel punya akses menghadap raja. Lalu Daniel menghadap raja, ayat ke-16, dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu. Orang bijaksananya tidak diberi waktu, tetapi Daniel menghadap, diberi waktu. Ini satu hal lagi yang perlu kita belajar. Orang yang mengandalkan Allah, orang yang mengandalkan pimpinan Allah melalui Roh Kudus, dia akan tenang. Tidak seperti ketakutan mau dibunuh. Dan sebab itu dengan tenang, dengan calm, dia datang kepada komandan pengawal raja. Lalu waktu dijelaskan seperti itu, Daniel juga bertanya dengan tenang dan
kalemnya kepada raja. Raja yang melihat Daniel lain daripada orang-orang berilmu. Dia mendengarkan. Lalu di dalam ayat ke-16 itu, ia minta diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Dan luar biasa, raja mengabulkan. Saudara dan saya sudah belajar di dalam perjanjian lama. 10 tulah yang dikenakan kepada Firaun dan bangsa Mesir, bangsa Israel, bangsa pilihan, tidak kena. Allah membuat perbedaan antara umatnya dan bukan umat. Saudara dan saya yang sudah ditebus oleh darah Yesus punya ciri khusus. Dibedakan. Dan itu kita belajar. Begitu banyak ahli, orang bijaksana di Babel, Raja Nebukadnezar tidak beri waktu. Tapi Daniel berbicara, raja setuju kasih waktu. Karena Daniel tahu seperti orang-orang berilmu dan bijaksana itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa tahu mimpi raja, apalagi menerangkan artinya. Kalau orang bijaksana di Babel itu berkata, hanya dewa-dewa yang tidak berdiam di dalam manusia yang bisa menjelaskan. Tetapi Daniel, dia tahu bahwa dia punya Allah yang menciptakan langit bumi yang bisa menerangkan arti mimpi. Mimpi apa dan menerangkan artinya. Sebab itu di dalam ayat berikutnya, pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria, teman-temannya. Pada waktu ini, kalau kita ingat, waktu Daniel dibawa dari pembuangan Yerusalem ke Babel, dididik selama 3 tahun. Pada waktu dia diangkut, umurnya baru kira-kira 15-16. Jadi pada waktu dia menghadap raja ini, umurnya belum 20 tahun. Bagaimana dia punya kebijaksanaan seperti itu? Jawabannya dari Tuhan. Ya, dari Tuhan. Dan karena Daniel tahu hal ini tidak mungkin dipecahkan oleh dia yang sudah belajar 3 tahun sekalipun, oleh teman-temannya, dan dia tahu hanya Allah yang disembah dan dipuja yang dapat menyingkapkan ini semua. Sebab itu dia minta waktu kepada raja, dan sesudah itu dia memberitahukan 3 temannya. Ciri pertama orang bijaksana mengutamakan dan menghormati dan memuliakan Allah. Karena di dalam Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Arti takut di sini berarti menghormati, memuliakan, respect. Kebijaksanaan berasal dari Allah. Dan orang Kristen mempunyai hubungan pribadi dengan Dia, mengenal Dia, Allahnya, Juru Selamatnya. Daniel mempunyai hubungan yang akrab dengan Allahnya. Dia mengetahui kasih Allahnya, kuasanya, bahkan kemahakuasaannya, yang ia percaya dengan segenap hatinya. Terlalu sering orang Kristen zaman sekarang ini, mereka ingin kalau ada krisis, Tuhan menolong dalam keadaan yang sangat terdesak. Kalau bisa Tuhannya itu seperti superhero. Atau kalau yang lebih dewasa umurnya dan masih ada filmnya, kita ingin Tuhan itu seperti genie yang menolong di dalam botol. Ya. Dan tiap kali datang kita lagi krisis, datang kalau superhero nyamper dari atas, lalu persoalannya selesai, ya sudah. Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan Allah kita bukan superhero atau genie.
kalau Dia menolong kita sampai ke dalam hidup yang kekal selama-lamanya, karena Dia mati dan Dia bangkit untuk kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Kebijaksanaan dimulai dengan percaya, dengan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu kebijaksanaan juga bertumbuh melalui kerendahan hati. Di dalam Amsal 11 ayat 2 dikatakan, jika keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Pada waktu kita berjalan dalam kerendahan hati, kebijaksanaan bertumbuh. Semakin akrab hubungan kita dengan Allah, semakin kita bertumbuh dalam kebijaksanaan Allah. Setelah Daniel mendapat kelonggaran dari raja, ayat 17, dia minta kepada teman-temannya untuk berdoa bersama-sama. Saya ingin bertanya, apakah doa bersama, doa kelompok lebih ampuh daripada doa individu? Apakah doa kelompok, doa bersama lebih ampuh daripada doa individu? Ada yang berani jawab? No, betul. Jawabannya tidak, ya. Jawabannya tidak. Tetapi saya bersyukur di Grace Pool masih ada doa bersama, ya. Doa bersama. Kalau kita berdoa bersama, biasanya kita berbicara dengan teman seiman, dan dalam individu kita mempunyai kebijaksanaan tertentu. Tetapi dalam berdoa bersama, kalau kami di sana berdoa bersama, saya tidak menganjurkan untuk berdoa pribadi kepada pribadi. Biar yang sebelahnya mendoakan kebutuhan sebelahnya, karena doa pribadi banyak dilakukan di rumah. Dalam berdoa bersama, biasanya yang kita tekankan kepentingan bersama, kepentingan gereja, kepentingan keluarga lain, kepentingan negara ini. Dan di dalam doa bersama, kita biasanya, kalau itu tendensinya kepada ego kita bisa merasakan. Tapi kalau doa sendiri, kita sering minta untuk diri kita, untuk spouse kita, untuk anak-anak kita, untuk emak kita, untuk gereja kita, dan yang lain lebih kurang, ya. Tapi doa bersama tidak lebih ampuh daripada doa sendiri. Tetapi doa bersama sering kita lebih mendengar Tuhan confirm dengan apa yang kita doakan. Pada waktu saudara berdoa untuk gereja, untuk gembala sidang saudara, untuk negara ini, pada waktu berdoa bersama ada rasa sesuatu, dan itu menolong. Sebaliknya, saya tidak mengatakan kalau kita berdoa tanpa konsultasi dengan saudara seiman, kita tidak berdoa sesuai kehendak Tuhan. Tetapi di sini Daniel punya kebijaksanaan yang luar biasa. Dia tahu bahwa apa yang ditugaskan raja ini, tidak ada manusia yang tinggal di bumi yang dapat tahu mimpi raja, apalagi menjelaskan artinya. Sebab itu dia minta kepada 3 temannya, ya, 3 temannya ini untuk berdoa bersama. Dan mereka berdoa bersama, doa bersama. Lalu di dalam ayat berikutnya dikatakan, supaya mereka itu memohon kasih sayang dari Allah semesta langit, supaya rahasia itu dibukakan dan mereka tidak dibunuh
bersama orang bijaksana lain di Babel. Ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Daniel yang diberi karunia untuk menafsirkan mimpi dan melihat mimpi, malam itu juga Tuhan menyingkapkannya. Ini kita lihat sifat anak muda yang belum 20 tahun mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa. Di dalam ayat ke-19 bagian akhir, di sana dijelaskan Daniel yang sudah tahu, dikasih tahu oleh Allah mimpinya Nebukadnezar itu ini. Artinya ini. Dia tidak pagi-pagi buru-buru minta ke istana. Di dalam ayat ini saudara perhatikan ayat 19. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Pada waktu mimpi itu diberitahukan kepada Daniel dan maknanya diberitahukan sekaligus, dia tidak buru-buru menghadap raja, tapi yang dilakukan memuji Allah, memuji kebesaran Allah. Di sini kita perlu belajar kembali malam ini supaya kita menjadi bijaksana dan terus bijaksana dan takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Di dalam hal ini kita belajar seperti Daniel. Kalau mendapat sesuatu, baik itu krisis, kalau saya mendapat krisis, saudara mendapat krisis, itu berarti Tuhan ingin saudara naik ke to next level di dalam hidup ini, supaya makin dekat dengan Dia dan kemuliaan Tuhan makin nampak. Jadi kalau ada kesukaran, ada krisis, Tuhan ingin membuat saudara dan saya naik tingkat, bukan turun tingkat. Sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 sebagai penutup. Tuhan mengajarkan bersukacitalah senantiasa dalam hal apa saja. 1 Tesalonika ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Lalu ayat 17 yang paling pendek, tetaplah berdoa. Lalu ayat 18a, mengucap syukur dalam segala hal. Dan ini saya melihat orang yang suka mengucap syukur, tapi dengan Susi, dengan orang tuanya sudah menengok Tante Cu. Kami ada 3 anggota yang tertimpa car accident. Accident itu mobil yang dinaiki itu Honda Civic, yang nabrak itu Lincoln. Jadi tidak sebanding ya, dan ditabrak dari belakang, belakangnya hancur. Yang duduk di belakang itu Tante Cu, cicinya dari Pendeta Tio, umurnya 83 tahun. Dia geger otak. Ya, yang dua memang cedera bagian belakang dan badan bagian bawah, tetapi mereka hanya di emergency hanya beberapa jam saja. Tapi Tante Cu beberapa hari. Pada waktu dia tahu bagian kanannya seperti lumpuh, dia menjadi susah, dia menangis. Perlu, kalau susah bukan berarti seperti orang gila, terima kasih. Dia menangis. Tapi setelah itu, ini yang dipraktekkan bertahun-tahun, bersukacita senantiasa.
Dia bersuka cita dan bersyukur karena tidak ada tulangnya yang patah satupun. Dan dengan dia sakit itu dia tahu begitu banyak orang yang mengasihi dan berdoa untuknya. Jadi dia sudah lama mempraktekkan 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 ini. Bersuka cita senantiasa dan tetap berdoa, lalu mengucap syukur dalam segala hal. Sekarang ini, walaupun usianya paling tua, dia paling cepat recover. Sekarang ini sudah bisa makan sendiri. Tangannya yang kanan tadinya jarinya tidak bisa ditekuk, sekarang sudah bisa ditekuk. Dan bicaranya sudah tidak ada pelok-pelok itu. Ya, hanya kalau makan bagian kanannya sering masih belum begitu terasa, dan dia belajar lagi menulis. Tapi dia mengucap syukur. Dan saudara dan saya ingin saudara dan saya diingatkan kembali. Pada waktu kita bersuka cita senantiasa, mengandalkan Tuhan dalam berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal, spirit kita up. Pada waktu kita komplain, spirit kita down. Saudara boleh pilih yang mana. Daniel dan kawan-kawannya, khususnya Daniel, mimpi diberitahukan, maknanya dibuka. Dia tidak buru-buru ke istana. Saya sudah tahu artinya. Tidak. Dia mengucap syukur kepada Allah, dan saudara boleh baca selanjutnya di dalam ayat 20. Terus dia memuji Allah. Tidak henti-hentinya. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab dari itu, untuk menjadi bijaksana di dalam Allah, di dalam Kristus, muliakan Dia dengan rendah hati dan bawa itu juga kepada teman-teman seiman. Kiranya firman Tuhan yang baru kita dengar menolong, menguatkan, supaya dalam krisis seperti Daniel kita bisa memuliakan Allah kita. Itu artinya menjadi orang yang ditebus Allah. Artinya orang Kristen. Mari kita tundukkan kepala. Allah Bapa kami di surga, hamba sudah menyelesaikan khotbah ini. Tapi firman-Mu hidup. Dia akan terus bekerja mencapai tujuannya. Biarlah tiap diri kami yang mendengar, bukan hanya kami boleh mempraktekkan suatu krisis menjadi suatu kemuliaan bagi Allah. Ajar kami untuk bersuka cita selalu, berdoa, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang diinginkan Allah di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan mulai hari ini memuliakan dan menomorsatukan Engkau di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.